nggak sih kalian itu ketipu sama salah satu online shop yang ada di Instagram, terus kayak barangnya nggak dikirim, nomor WhatsApp kalian diblok, dan uang kalian itu buy, yang literally buy. Nah, jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang pengalaman aku, gimana sih aku pernah ditipu sama salah satu online shop, dan gimana caranya aku ngedapetin uang aku kembali. Hai semuanya, welcome to my channel. I'm Natasha Has, dan di channel ini aku akan ngebahas tentang berbagai macam penipuan atau scam, kemudian live dan juga travel. So, don't forget to click the subscribe button and click the link, the bell, supaya kalian gak ketinggalan kalau nanti aku upload video-video terbaru. Jadi ceritanya aku tuh surprise banget ketika ngelihat di CNN ternyata ada 2.300 kasus yang terlapor di Polda Metro Jaya pada tahun 2019 terkait kasus penipuan online. Jadi 2.300 kasus itu adalah yang terlapor. Jadi misalnya si korbannya itu takut, malu, atau nggak ngerti cara lapornya, itu tuh nggak termasuk di 2.300 kasus itu, guys. Itu tahun lalu loh, di saat maksudnya aman-aman aja, nggak ada COVID-19. Kan kita tahu ya, maksudnya COVID-19 itu very impactful di economy gitu. Kayak banyak banget lini bisnis yang terimpact. Karena terakhir aku baca aja di Kompas, kalau nggak salah tuh bulan April gitu sih. Jadi ada 1,5 juta orang itu di PHK atau terpaksa dirumahkan gara-gara bisnisnya nggak bisa survive karena secara financial nggak terlalu bagus karena COVID-19 ini. Nanti aku akan taruh di description box below buat linknya tadi yang CNN sama Kompas. Jadi kalau kalian mau baca, kalian bisa baca. Ya, jadi menurut aku video ini semoga bisa membantu teman-teman yang mungkin saat ini lagi ditipu sama online shop, atau mungkin jadi precaution gitu untuk kalian hati-hati aja kalau misalnya melakukan transaksi di toko online. Oke, jadi ceritanya di tahun 2018 lalu itu aku pengen banget pergi ke Bali. Akhirnya aku cari tiket promo di Instagram. Jadi kalau misalnya kita search gitu kan, tiket promo itu tuh banyak banget kayak online shop yang ngejual tiket promo gitu. Biasanya aku tuh beli tiket itu selalu di e-commerce, tapi nggak tahu kenapa kayak saat itu tuh aku pingin banget beli di Instagram, guys. Kayak oke, aku mau beli di Instagram, terus aku nemu salah satu toko yang kayaknya tuh trusted gitu loh, karena kayak postingannya itu banyak dari tahun-tahun, bulan-bulan sebelumnya, kemudian ada testimoni. Aku juga udah cek tuh komen-komennya tuh nggak ada komen-komen jahat, jadi maksudnya kayak bersih lah, kayaknya ini trusted gitu ya. Singkat cerita, aku melakukan transaksi, aku transfer uangnya, dan voila, tiketnya aku nggak dapet, nggak ada konfirmasi, orangnya gone, pergi gitu aja, guys. Nomor aku di blok, aku coba kontak gak bisa, Instagram aku di blok, terus kayak uang aku tuh udah terlanjur ditransfer gitu. Jadi kayak aku bener-bener pusing banget, karena saat itu aku udah bener-bener pengen banget pergi ke Bali sama temen aku gitu. Nah, jadi di sini aku tuh mau share ke kalian kayak langkah-langkah simple yang harus kalian lakukan untuk ngedapetin uang kalian kembali kalau misalnya kasus kalian tuh mirip-mirip kayak aku lah, ditipu sama online shop, barangnya belum dateng, terus kalian diblok, terus uang udah terlanjur masuk. Jadi pertama yang kalian lakukan adalah kumpulin semua bukti-bukti dari chat, terus screen capture online shop itu, bukti pembayaran, semua pokoknya dikumpulin nih, guys. Terus kalian tata rapi kayak di Microsoft Word gitu, terus di print, terus kalian pergi ke bank. Nah, biasanya orang itu salah, orang itu ngira bahwa ketika kalian ditipu, hal pertama yang harus dilakuin itu adalah lapor ke kantor polisi ke kantor polisi ke kantor polisi untuk bikin surat laporan penipuan. Dan itu salah besar. Itu bukan hal yang pertama harus kalian lakukan. Jadi tadi yang pertama kalian harus lakukan adalah mengumpulkan bukti. Setelah bukti udah di print out, udah di print, kita pergi ke bank. Hal yang kedua harus kalian lakukan adalah pergi ke bank si penipu tadi. Maksud aku bank yang digunakan sama penipu ya. Di situ kalian harus pergi ke teller,
Kalian ceritakan kronologisnya seperti apa, terus kalian tunjukin tuh buktinya, ini loh ada buktinya kalau kalian itu ditipu. Minta tolong ke tellernya untuk membekukan ATM itu selama 1 kali 24 jam. Karena kalian kan belum punya surat dari Kapolres ya atau kepolisian terdekat. Jadi belum bisa tuh kayak bisa membekukan ATM lebih dari 1 kali 24 jam. Tapi itu dulu di tahun 2018 ya. Aku kurang tahu sih kalau sekarang. Mungkin kalian kalau tahu hal yang terupdate bisa komen mungkin di bawah sini untuk share ke teman-teman yang lain. Tapi setahu aku bisa 1 kali 24 jam. Dan kalian tuh minta tolong mereka untuk track kira-kira orang ini udah ngambil uang kita atau belum. Case-nya saat itu untungnya si penipu itu belum ambil uang yang aku transfer. Jadi aku beruntung banget karena waktu itu bener-bener langsung kayak jarak 1 jam setelah penipu itu ngeblokir aku langsung pergi ke bank. Karena kebetulan deket banget banknya sama kosan aku, jadi kayak tinggal ngesot gitu guys. Jadi dibekukan, jadi si penipu tuh nggak bisa pergi kemana-mana lah. Terus akhirnya si penipu ini ngontak aku lagi kayak, kok ATM saya diblokir sih mbak, gimana bla 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 bla. Akhirnya kayak dia takut gitu sih, kayak minta maaf gitulah. Terus aku bilang ya udah nggak apa-apa, nanti Senin kita urus ya, karena saat itu posisinya hari Jumat, banknya kan juga udah mau tutup. Jadi kayak Senin kita mau urus itu semua. Tapi aku kayak takut gitu loh kalau si orang ini tuh kalau nanti udah nggak dibekukan, aku nggak yakin orang itu mentransfer uang aku. Karena kan namanya penipu, sekali nipu, menurut aku dia bakal nipu lagi. Itu menurut aku ya, mungkin nggak semua penipu kayak gitu. Jadi langkah yang ketiga untuk preventif aja sih guys, kalian pergi ke kepolisian terdekat, bikin surat laporan. Di surat laporan itu kalian ceritain lah kronologis penipuannya seperti apa, kalian tunjukin bukti-buktinya tadi yang udah di print, terus kalian tulis nama penipunya siapa, nomor rekeningnya berapa, di bank apa. Intinya minta bahwa si pihak bank untuk membekukan ATM itu selama 3 kali 24 jam. Karena si pemilik account tadi itu melakukan penipuan. Kalian gak usah khawatir sih, karena sebenarnya di bank itu, di kepolisian tadi itu biasanya udah ada kayak template-nya gitu. Jadi kalian tinggal bilang aja case-nya gimana, kronologisnya, siapa namanya. Itu biasanya bakal cepet kok, kayak 5-15 menit surat itu bisa keluar. Nah setelah surat itu udah didapat, kita pergi lagi ke bank. Di bank kita tunjukkan surat itu, kita bilang minta tolong pihak bank untuk menghubungi si penipu tadi untuk beritikat baik lah, mengembalikan uang kita. Jadi ceritanya aku pergi ke bank ini, terus aku minta tolong si bank ini untuk menghubungi si penipu tadi. Terus ceritanya saat itu sih dia kayak drama gitu ya. Jadi kayak padahal kan di hari sebelumnya tuh dia bilang sama aku kayak dia minta maaf, terus dia bilang bakal mau ditransfer. Tapi bener guys, dia tuh super drama abis. Pokoknya intinya dia tuh bilang gak mau ngembaliin uang aku karena aku itu adalah customer yang nggak bisa kooperatif, katanya gitu guys. Kayak what? Are you kidding me? Kayak not kooperatif gimana? Kamu yang ngeblok nomor aku, kamu yang ngeblok Instagram aku, dan kayak kabur gitu aja. Dan masih ada chat-chatan dimana dia tuh minta maaf, dia bilang kayak emang dia nipu. Jadi kayak aku tuh benci banget, kayak aku segeram itu. Tapi aku mikirnya kayak ya udahlah, kalau lo main pakai drama, gue juga bisa kasih drama. Jadi aku tuh agak drama juga sih waktu itu. Jadi aku bilang waktu dia telepon, jadi waktu itu kan yang telepon tuh pihak bank, tapi aku ada di situ. Terus dia bilang kayak mau ngomong sama aku gitu kan. Terus aku bilang gini, ya udah deh nggak apa-apa kalau emang nggak mau ngebalikin uang itu. Kayak aku nggak terlalu butuh uang itu juga sih, tapi ATM kamu akan dibuka selama 3 kali 24 jam karena aku udah bawa surat kepolisian. Terus jangan salahin aku ya, kalau misalnya besok di rumah kamu itu bakal didatengin sama polisi karena pacar aku itu kerja di Polda Metro Jaya. Jadi aku tuh drama banget guys. Maksud aku tuh nggak punya pacar di Polda ya guys. No, aku nggak punya. Tapi aku bilang kayak gitu supaya maksudnya dia tuh biar takut gitu loh, biar dia tuh maksudnya udahlah, kalau kamu salah ya udah akuin aja kesalahan kamu, minta maaf, ditransfer balik, sebenarnya urusan udah selesai. Tapi dia kan drama banget ya, jadi saya juga kayak gemas gitu ya, akhirnya buat drama juga. Singkat cerita, udah tuh telepon aku tutup, aku pulang lagi, kayak aku pulang, di perjalanan pulang tiba-tiba aku ditelepon sama pihak bank.
Jadi dia bilang kalau si penipu tadi akhirnya mau mentransfer uang balik, cuman memang nggak bisa full ya, karena kan kita beda bank ya, jadi bank yang dia gunain sama bank aku tuh beda, dan di ATM dia tuh cuman ada uang hasil nipu dari aku. Jadi ATM dia tuh kosong. Jadi kalau misalnya mau transfer ke rekening aku harus dipotong kayak uh, apa namanya, transaction fee gitulah. Jadi aku kayak oh iya mbak nggak apa-apa, kayak ya puji Tuhan alhamdulillah gitu ya, maksudnya biasa bisa balik kayak 494.000 kalau nggak salah, dari aku ditipunya 500, jadi lumayan lah ya, baliknya lumayan gede. Nah terus setelah uang itu balik sebenarnya harus ada satu lagi yang harus kalian lakuin guys, yaitu mereport account tadi. Jadi kalian share ke teman-teman kalian, minta tolong mereka untuk report account itu. Jadi kayak apa ya, account itu biar hilang aja deh, biar at least dia itu nggak bisa menggunakan account itu untuk menipu orang lain. Karena account itu tuh bener-bener bagus banget, kayak dia ngepostingnya tuh nggak cuma di satu waktu yang sama, tapi di kayak tahun-tahun sebelumnya tuh udah ada posting-posting. Jadi kayak rapi banget lah, accountnya tuh bagus banget. Jadi kayak kita report, kita minta tolong teman kita report, terus mungkin kalian bisa screen capture dan juga taruh di story kalian, story Instagram, maksudnya kayak bilang kalau ini tuh account palsu, jadi harus hati-hati. Kalau misalnya mau beli di situ kayaknya lebih baik nggak usah gitu. Itu sih guys menurut aku hal-hal simple yang harus dilakukan. Mungkin kalian udah tahu ya, teman-teman di sini mungkin kayak apa sih, gue kayak jarang banget beli di online shop Instagram gitu, kayak gue belinya di kayak e-commerce yang emang bener-bener trusted lah. Tapi kita nggak pernah tahu, mungkin saudara kamu, orang tua kamu, atau teman-teman kamu yang mungkin baru pertama kali atau kayak belum terlalu tahu lah dunia online, mereka masih suka beli di online shop yang ada di Instagram. Karena jangan salah ya guys, maksudnya nggak semua online shop yang ada di Instagram tuh jelek. Aku pun punya online shop di Instagram dan aku nggak pernah nipu customer aku. Jadi kayak apa ya, harus emang pinter-pinter milih sih. Dan mungkin nanti kedepannya aku juga akan bikin kayak video gitu, kayak gimana sih cara ngetahuin Instagram yang penjualnya, maksudnya si sellernya ini trusted sama nggak trusted, setelah aku analisa dari kejadian yang pernah aku alami. Jadi semoga bisa membantu. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka videonya, terus komen kalau misalnya ada masukan, input, kritikan, atau apapun, atau mungkin kalian punya cerita-cerita seru terkait penipuan, kalian bisa taruh di komen. Terus jangan lupa share ke orang-orang yang sekiranya butuh informasi ini. Semoga bisa membantu dan see you in the next video.